yang menerangkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara global atau garis besar. Dan manzumah ini adalah manzumah yang sangat singkat, hanya terdiri dari 33 bait. Manzumah ini disusun oleh Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullah. Kalau kita sering mendengar hadis Nabi SAW kemudian dikatakan rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, rahimahullah, penulis kitab As-Sunan, maka manzumah haiyah ini disusun oleh anak beliau ya, lebih dikenal dengan Ibn Abi Dawud ya, anaknya atau putranya Abi Dawud rahimahumullah. Kita jelaskan ya, tema kajian ini dulu. Yang pertama adalah judulnya Syarah Al-Manzumah Al-Haiyah. Syarah itu kalau untuk hadis Nabi SAW itu seperti tafsir untuk ayat-ayat Al-Quran. Penjelasan tentang makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran, kita sering menyebutnya dengan tafsir. Al-Qur'annya dengan Al-Qur'anul Karim atau Qur'anun Karim, Qur'an yang mulia. Maka untuk hadis-hadis Nabi SAW, penjelasan tadi ya, yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah itu disebut dengan syarah, artinya penjelasan. Walaupun kadang-kadang syarah juga digunakan untuk ayat-ayat Al-Quran, syarhul ayat ya, penjelasan ayat. Tapi biasanya contohnya itu kalau ayat-ayat Al-Quran tafsir, hadis-hadis Nabi SAW syarah ya, penjelasan. Sama Quran Karim, hadis syarif, itu sudah kayak satu paket gitu kan. Nah, termasuk kitab-kitab matan redaksi yang ditulis oleh para ulama, kadang-kadang kita sulit memahaminya dengan langsung karena bahasanya singkat dan padat, sehingga kita perlu ya, memahami ucapan-ucapan para ulama tadi dari penjelasan atau syarah ulama yang lainnya. Secara umum, disiplin ilmu apapun di dalam agama Islam yang mulia, baik akidah, fikih, bahasa, nahwu, sharaf ataupun yang lainnya, termasuk usul fikih, mustalah hadis, ulama itu menyusunnya dengan dua cara, dua sistem. Yang pertama nasar. Nasar itu bahasa Indonesianya prosa, seperti karangan bebas, tidak dipatok dengan jumlah hurufnya, jumlah kata-katanya. Kalau dalam khazanah pondok ya mungkin kitab Jurumiyah dalam ilmu nahwu mewakili nasar ini. Tidak ada ya bait-bait syairnya. Misalnya menyebutkan tentang definisi kalam, al-kalam huwal lafdzul mufidu ya al-murakkabul mufidu bil wad'i misalnya. Itu kalimat singkat dan padat, dan kita perlu penjelasan para ulama tentang itu. Yang kedua dengan cara syair, bahasa Indonesianya syair. Kalau bahasa Arab syair itu orangnya, penyair bukan pemusik ya, penyair. Dan ya, syair itu tidak semuanya terlarang, syair ada yang boleh. Bahkan Rasulullah SAW memberikan izin khusus kepada Hassan ibn Sabit radhiyallahu an, saudaranya Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Kalau Zaid bin Sabit
sekretaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penulis wahyu, maka Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu adalah syair ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu model syair-syair tadi adalah mandhumah, atau orang-orang pondok nyebutnya nadhoman. Nadhoman. Ya. Hampir semua disiplin ilmu ada mandhumahnya, ada nadhomannya, baik yang singkat seperti yang akan kita kaji ini ataupun yang luas. Kalau kita dalam ilmu nahwu kenal istilah ada Alfiyah Ibnu Malik, ini paling terkenal, 1000 bait. Ya. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah punya qasidah nuniyah, ya, sampai 5000 bait lebih, semuanya masalah akidah. Jadi kalau mau luas itu, mau praktis, simpat, ini cuma 32 bait. Mungkin anak-anak pondok kayak Mas Umar bisa menghafalnya. Cuma 32 bait, tapi memuat akidah-akidah ahli sunnah wal jamaah secara global. Dan mandhumah kadang-kadang disebut juga dengan qasidah, seperti kitab Ibnul Qayyim terkenal dengan Al-Qasidah An-Nuniyah, yang akhirnya semuanya huruf nun. 5000 bait semuanya huruf nun akhirnya. Itu nggak gampang bikin itu. Kita pelajaran bahasa Indonesia dulu kalau ngarang aja paling sulit. Ngarang pakai bahasa Indonesia, kemudian sesudah itu, kemudian sesudah itu, cuma itu terus. Saya bangun, kemudian sesudah itu, kemudian sesudah itu, nggak ada kata-kata yang lain. Ini seperti pantun, ada rumus-rumusnya, ada kaidah-kaidahnya. Tapi kalau saya sebut nanti qasidah, nanti misalnya kayak qasidahan nasidariyah misalnya, maka saya pilih mandhumah. Al-Haiyah itu akhirnya huruf H semua. Dari 33 bait, ini 33 bait enggak aneh, 5000 bait lebih Ibnul Qayyim rahimahullah semuanya huruf nun akhirnya. Nah, kalau kita samakan misalnya, kalau ya surat An-Nas kita katakan sebagai mandhumah, itu mandhumah siniyah, akhirnya huruf sin semua. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Semuanya sin semua akhirnya. Maka qasidah atau mandhumah yang akan kita bahas ini semua akhirnya huruf H. Huruf H. Dan ini salah satu kelebihan ya. Yang pertama tentunya para ulama yang menulis ya, kitab-kitab tadi dengan ya, mandhumah atau dengan nadhom seperti ini. Kemudian juga keindahan bahasa Arab itu sendiri, ada kosakata yang akan bisa mewakili ya, kalimat-kalimat yang hendak dipilih, dan tentunya ini membutuhkan penguasaan kosakata yang cukup banyak. Saya tidak ya, panjang lebar menjelaskan tentang mandhumah ini. Ya, yang jelas mandhumah ini disusun oleh anaknya Imam Abu Dawud ya, pemilik Sunan. Ya. Terdiri dari 33 bait menceritakan atau berbicara tentang akidah ya, Ahlussunnah wal Jamaah secara garis besar. Dan saya yakin tidak mungkin ini satu majelis ini bisa 2 bait saja, alhamdulillah. Ya kan? Sebab saya juga walaupun nggak tahu berapa bulan sekali datang ke sini, rencananya mau tak teruskan kalau ada kesempatan ke sini, insya Allah. Mandhumah ini cukup banyak syarahnya, cukup banyak penjelasannya, baik ulama-ulama yang datang sesudah pengarang kitab Ibn Abi Daud ataupun ulama-ulama kita di masa sekarang. Termasuk yang sedang saya ajarkan di ma'had saya di sana, itu yang disyarah oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Beliau punya syarah terhadap mandhumah ini, dan ya sudah dicetak syarah beliau, ya bisa lihat di website beliau, ya ada suaranya juga, suara pembacaan nadhamnya, ada juga penjelasannya. Aslinya nadham ini disusun begitu saja tanpa judul setiap bait-baitnya.
atau setiap berapa bait tanpa judul, tapi diberi judul antara satu bait dengan yang lainnya atau beberapa bait sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya oleh para pensyarah, oleh para ulama yang menjelaskan maksud bait-bait tadi. Ya. Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullah mengatakan ya, di dalam manzumahnya ini, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu wajin bi kitabillahi was sunanillati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Jadi bait pertama tuflihu, ha akhirnya. Bait kedua tarbahu, ha juga. Dan setiap bait terdiri dari dua syatr atau baris pertama, baris kedua. Ya. Pada baris pertama atau syatr pertama, ya, bait yang pertama ini beliau mengatakan tamassak bihablillah, berpegang teguhlah, ya, bihablillah dengan tali Allah, maksudnya adalah Al-Quranul Karim. Wattabi'il huda, dan ikutilah al-huda, petunjuk, maksudnya adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala taku bid'iyan, dan janganlah kamu menjadi bid'i, maksudnya adalah mubtadi'an, pelaku bid'ah, yaitu orang yang tidak berpegang teguh dengan tali Allah Al-Quranul Karim dan juga tidak berpegang teguh dengan al-huda, ya petunjuk Rasulullah. Wala taku bid'iyan, dan janganlah engkau menjadi seorang bid'i. Bid'i itu lawannya sunni. Kalau sunni, orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Salafi, lawannya itu bid'i. Wala taku bid'iyan, dan janganlah engkau menjadi seorang bid'i, pembuat bid'ah. La'allaka tuflihu, niscaya kamu akan beruntung. Wadin bi kitabillah, dan beragamalah, ya, atau praktekanlah agamamu bi kitabillah, dengan kitabullah Al-Quranul Karim. Was sunanillati, dan juga sunnah-sunnah allati atat an rasulillah, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanju wa tarbahu, tanju kamu akan selamat, wa tarbahu, dan kamu juga akan mendapat keuntungan. Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullah memulai ya, kitabnya ini dengan dua bait tadi, dua bait yang agung, yang di dalamnya ada ajakan untuk ya, tamassuk, untuk berpegang teguh ya, dengan Alkitab, maksudnya Al-Quranul Karim, dan juga berpegang teguh dengan as-sunnah al-huda, ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga at-tahdzir minal bid'ah. Beliau mewanti-wanti kita ya, dari terjatuh di dalam bid'ah. Dan beliau memulai kitabnya ini ya, sebelum menyebutkan masalah-masalah yang merupakan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah di dalam kitab-kitab mereka. Ya, kebanyakan ulama menyebutkan ya, akidah-akidah mereka. Tapi di sini Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullah memulainya dengan menyebutkan apa? Dua bait yang mulia ini yang menyebutkan tentang sumber talaqi, sumber pengambilan ahlu sunnah di dalam masalah agama mereka, baik di dalam masalah usul, masalah yang pokok, ataupun furu', masalah yang cabang. Kalau masalah agama ini dibagi menjadi furu' dan usul misalnya, menurut sebagian yang mau membaginya seperti itu. Beliau memulainya dengan menyebutkan ya, sumber talaqi ini, karena dari situlah ya, pondasi yang selamat
dan juga ya pokok atau landasan yang benar. Tatkala seseorang sudah membatasi sumber pengambilan ya akidah mereka atau agama mereka dari sumber yang benar, dari sumber yang jernih, yaitu kitab dan sunnah. Kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dia telah memahami dua sumber itu dan memandang, melihat selain dua sumber tadi ya, maka sumber-sumber yang lain itu akan dia anggap sebagai sesuatu yang apa istilahnya butek ya, kalau banyu, kalau air itu tidak jelas. Tidak jelas. Maka seorang sunni, seorang salafi tidak akan menjadikan sumber pengambilan akidah mereka ataupun ya, masalah agama mereka dari sumber-sumber yang ya, enggak jelas, yang butek. Ya. Mereka mengambilnya dari sumber yang jernih, yang murni, tidak ada keraguan, tidak ada butek, tidak ada kesamaran di dalamnya. Maka dengan ini akan selamatlah akidahnya dan juga akan benarlah imannya. Dan ya, dengan kedua sumber itulah ya, para ulama kita, ulama-ulama Ahlussunnah ya, bertalaki atau mengambil sumber agama mereka dan tidak berpaling, tidak bergeser dari kedua sumber tadi ya, sejengkal pun atau sedikit pun. Bahkan sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah, dan beliau salah seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in, beliau mengatakan naduru ma'al kitabi was sunnah haitsu dara. Kita akan berjalan, kita akan berputar ya, bersama Alkitab dan sunnah kemanapun keduanya berputar. Istilahnya kalau keduanya menyuruh kita ke barat, kita ikut ke barat. Keduanya menyuruh kita ke timur, ya kita ke timur. Sebagaimana dalam masalah menghadap kiblat misalnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menghadap Baitul Maqdis, kita hadap Baitul Maqdis. Allah menyuruh kita menghadap Ka'bah, kita menghadap Ka'bah. Sebab tujuan kita bukan arah, tapi mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama-ulama Ahlussunnah mereka tidak mengada-adakan sesuatu di dalam urusan agama ini dari pribadi mereka sendiri. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan laisa li'tiqad li, akidah atau keyakinan i'tiqad itu bukan milikku. Wala liman huwa akbar minni, tidak juga milik orang yang lebih tua dariku, lebih pintar dariku. Al-i'tiqad lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. I'tiqad itu, keyakinan itu, akidah itu milik Allah Subhanahu wa taala dan milik Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita pun harus mengambilnya dari keduanya. Karena dari Allah lah ar-risalah, dan kewajiban Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah tadi kepada kita. Kewajiban kita hanyalah membenarkan dan juga taslim, berserah diri dengan risalah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan telah disampaikan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ya, selalu mengulang-ulang ya, dua sumber utama tadi di dalam kesempatan beliau berjumpa dengan khalayak ramai, baik sifatnya mingguan yaitu pada saat sholat Jumat, ataupun tahunan sholat Idain misalnya, ataupun pada kesempatan-kesempatan ya, ada ya, berkumpulnya manusia dalam jumlah yang banyak. Beliau selalu memulai khutbahnya dengan khutbatul hajah,
yang sering kita dengar para asatidz kita memulai khutbah mereka atau kajian mereka dengan khutbatul hajah tadi. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah, fa inna khairal hadis kitabullah, wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Maka bait pertama dari manzumah haiyah tadi sama maknanya dengan hadis yang ada dalam khutbatul hajah tadi. Tamassak bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Yaitu sama dengan inna khairal hadis kitabullah. Wattabi'il huda, dan ikutilah al-huda, petunjuk. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala taku bid'ayyan, dan janganlah kamu menjadi seorang bid'ah. Ya, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek urusan adalah yang dibuat-buat, yang tidak dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tepatlah apa yang ditulis oleh Imam Ibn Abi Daud rahimahullah ini di dalam muqaddimah manzumahnya, sama dengan khutbatul hajah yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi khutbah beliau atau memulai khutbah beliau, baik khutbah Jumat ataupun khutbah yang lainnya. Kita preteli satu-satu dari bait-bait tadi. Tamassak bihablillah. Tamassak artinya itu ada apa? Al-akhdhu bisyai', mengambil sesuatu, wal ittisam bihi, dan berpegang teguh dengannya. Kayak orang gandulan, apalagi kalau mau tenggelam, ada yang bisa dia jadikan sebagai pegangan. Itu tamassuk. Sama dengan al-ittisam, berpegang teguh. Dan bait tadi juga diilhami dari ayat 103 surat Ali Imran. Wa'tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali Allah, yaitu Al-Quran, jami'a, semuanya, dalam semua urusan kalian. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, berpecah belah. Maka arti tamassak di sini adalah i'tisam, berpegang teguh. Atau dengan redaksi yang lain yang ada dalam surat Al-A'raf ayat 170. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslimin. Dan orang-orang yang yumassikuna bil kitab, berpegang teguh dengan Alkitab, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa aqamus shalah, dan mereka juga mendirikan salat. Inna la nudhi'u ajral muslihin, kami tidak menyia-nyiakan pahala atau balasan orang-orang yang berbuat islah, berbuat kebaikan. Tidak hanya baik untuk dirinya sendiri, tapi dia juga berusaha untuk memperbaiki orang-orang lain. Mungkin permusuhan setan dari kalangan jin kepada orang-orang yang saleh besar. Mereka tidak senang dengan orang saleh, tapi tidak senangnya mereka dengan orang-orang yang musleh itu lebih besar. Saleh yang penting dirinya benar, orang lain istilahnya nggak urusan. Tapi kalau musleh, dia tidak mementingkan benar untuk dirinya sendiri, tapi dia juga berusaha untuk memperbaiki, menjadi orang-orang lain bukan hanya saleh, tapi juga kalau bisa menjadi musleh juga. Dan ini yang jadikan musuh utama oleh setan dari kalangan jin. Tamassak, berpegang teguhlah, bihablillah, dengan tali Allah. Walaupun banyak pendapat ulama apa yang dimaksud dengan hablullah, tali Allah di sini. Ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan Al-Islam, ada yang mengatakan As-Sunnah misalnya. Dan kedua atau makna-makna tadi tidak saling bertentangan. Tapi kalau kita lihat redaksi bait tadi,
Maka yang dimaksud dengan hablullah di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dan ini juga yang dimaksud oleh An-Nazim. An-Nazim itu pembuat nazam tadi, penyusun nazam tadi, yaitu Ibn Abi Dawud rahimahullah. Mengapa kita pastikan itu Al-Quran? Karena sesudahnya beliau menyebutkan sunnah, wattabi'il huda, dan ikutilah al-huda. Wa khairal huda, atau dalam sebagian riwayat khairal hadyi huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bait tadi, tamassak bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan Al-Qur'anul Karim. Maka An-Nazim Ibnu Abi Dawud rahimahullah sedang berkomunikasi atau berbicara kepada seorang sunni, seorang yang berpegang teguh dengan sunnah, salafi. Ya. Beliau mengatakan, liyakun marja'aka daiman wa abadan kitab Allah. Hendaklah maraji'mu, sandaranmu semuanya dan selamanya itu haruslah kitab Allah. Ya. Dan ya, kamu harus berpegang teguh dengannya. Kemudian wattabi'il huda, dan ikutilah al-huda, petunjuk. Maksud petunjuk di sini adalah ya as-sunnah. As-sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan al-huda yang dari situ juga diambil hidayah. Ada hidayah taufik dan ilham, yang ini hanya ya, berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa memberikannya. Ada hidayah ya, dilala wal bayan wal irsyad. Ini yang dimiliki oleh para nabi alaihimussalam, dan juga mereka-mereka yang mewarisi jejak para nabi alaihimussalam, yaitu para ulama yang melanjutkan dakwah para nabi alaihimussalam. Ya. Maka huda di sana ya, mencakup kedua hidayah ini ya, tapi kita bedakan apakah yang dimaksud itu hidayah taufik, yang hanya Allah berikan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Yahdillahu may yasha, Allah berikan hidayah kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi hadana li hadza, yang telah memberikan petunjuk kepada kita untuk ini, untuk mengikuti agama Islam yang mulia ini. Dan yang mensyukurinya dengan apa? Dengan melaksanakan apa-apa yang merupakan mardah al-mun'im, apa-apa yang diridhoi oleh al-mun'im, sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ya. Wattabi'il huda, dan ikutilah petunjuk. Bahkan bukan hanya mengikuti, kita harus selalu melazimi, harus selalu ya komitmen dengan sunnah, karena ini adalah sebaik-baik ya petunjuk. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat, wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya kalau huda mungkin lebih banyak berkaitan dengan petunjuk dalam arti sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa dilihat, yaitu hidayah yang Allah berikan. Tapi kalau hadi ya, petunjuk berupa apa? Berupa ya, perbuatan yang ditampakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa melihatnya dan kita harus menirunya. Maka dua-duanya baik ya, hidayah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berupa hidayah taufik, ajakan untuk beriman. Rasulullah mengajak, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah tadi kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan hidayah tadi yang ditiru oleh para umatnya, termasuk misalnya
ya, bentuk-bentuk atau cara tata laksana pelaksanaan ibadah misalnya, itu lebih ke hadi. Tapi kalau yang sifatnya berkaitan dengan i'tiqad ya lebih ke hujah, ya, wallahu a'lam. Maka anjuran, ya, an-nazim, ya, bagi seorang sunni untuk apa? Wattabi'il huda, dan ikutilah al-huda, yaitu as-sunnah. Di dalamnya ada bantahan bagi kelompok yang dulu terkenalnya dengan Qur'aniyun atau Qur'aniyin. Orang yang menganggap cukup dengan berpegang teguh dengan Al-Quran saja, tidak butuh sunnah. Jadi sebenarnya penamaan mereka dengan Quran ini itu bukan penghormatan sebagai mereka sebenarnya, sehingga kemudian mereka lebih dikenal dengan ingkarus sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah, ya. Dan ini sudah, ya, diprediksi oleh Rasulullah SAW bahwa kelak akan ada orang yang, ya, hanya duduk-duduk manis saja, ya, kemudian mengatakan cukuplah bagi kita apa yang kita dapatkan di kitabullah, ya, Al-Quranul Karim, ya, tidak butuh dengan penjelasan dari Rasulullah SAW. Padahal tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quranul Karim kecuali dengan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan tidak sedikit, ya, di antara ulama yang mengatakan butuhnya Al-Quran kepada sunnah itu lebih besar dari butuhnya sunnah kepada Al-Quran. Itu juga kalau kita faham makna ayat tadi. Kalau tidak faham, bagaimana? Sementara as-sunnah itu yang, ya, menjelaskan sebagian ayat Al-Quran tadi. Bahkan sebagian ulama mengatakan, termasuk dinisbahkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, setiap permasalahan yang dalilnya ada di dalam hadis Nabi SAW pasti ada dalilnya dari ayat Al-Quran. Pasti ada dalilnya dari ayat Al-Quran, semua masalah. Kalau ada di hadis berarti ada di ayat. Apa ayatnya? Ayatnya yang sering kita dengar dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa-apa yang disampaikan, yang didatangkan oleh Rasulullah kepada kalian, fakhudhu, maka ambillah, maka laksanakanlah, maka jalankanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang Rasulullah SAW larang kalian darinya, fantahu, maka jauhilah. Maka dengan ayat yang mulia tadi, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia mengatakan bahwa suatu permasalahan yang ada dalilnya dari hadis Nabi SAW pasti ada juga dalilnya dari Al-Quranul Karim. Sehingga tidak mungkin kita bisa mengamalkan Islam dengan benar kalau hanya berdasarkan Al-Quran saja. Harus dilanjutkan dengan wattabi'il huda, dan ikutilah al-huda, petunjuk. Petunjuk siapa? Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang tidaklah dikatakan sebenarnya berpegang teguh kepada Al-Quran itu sendiri kalau dia tidak berpegang teguh kepada as-sunnah. Sebenarnya orang yang mengklaim dirinya sedang mencukupkan dengan Al-Quran saja, secara tidak langsung dia juga sebenarnya sedang mengingkari Al-Quran. Sedang mengingkari Al-Quran, karena Al-Quran sendiri menyuruh mereka, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Tapi mereka melanggar ayat yang mulia tadi. Jadi sebenarnya mereka bukan hanya ingkar sunnah, tapi ingkarul Quran juga, gitu kan. Sesudah menyebutkan dua sumber utama, ya, talaki, ya, pengambilan, ya, Ahlussunnah wal Jamaah dengan,
ya, akidah mereka khususnya ataupun agama mereka secara umum. Talaki itu ya seperti misalnya antum kalau tahsin ya sama Ustaz Rafiq itu antum talaki langsung gitu kan. Nah, sumber talaki Ahlussunnah itu Alkitab was Sunnah. Sesudah itu beliau mewanti-wanti sebagaimana Rasulullah sebutkan di dalam khutbatul hajah, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ya, An-Nazim mengatakan wala taku bid'ayyan. Wala taku bid'ayyan. Dan janganlah kamu menjadi seorang bid'ah, lawannya sunni. Maka siapa-siapa yang dia berlepas diri dari hablullah, dari Al-Quranul Karim, atau juga berlepas diri dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia sebenarnya sedang mengambil jalan bid'ah dan jalan kesesatan. Oleh karena itu sebagian ulama mendefinisikan bid'ah itu dengan definisi yang ringkas, ya, ma laisa bisunnah, apa-apa yang bukan sunnah. Gampangnya bid'ah itu lawannya sunnah. Maka seakan-akan An-Nazim Al-Imam Ibn Abi Daud rahimahullah mengatakan, janganlah kamu menjadi seorang bid'i, seorang pembuat bid'ah. Dengan apa? Dengan meninggalkan kitab dan sunnah. Kalau seseorang ya, meninggalkan kitab dan sunnah, dia pasti akan terjatuh di dalam bid'ah. Karena dengan pegangan apa dia akan berpegang di dalam masalah agamanya, sementara dua sumber utama tadi dia tinggalkan. Dan dengan bait tadi ya, An-Nazim mengisyaratkan ya, jauhnya perbedaan atau dalamnya ya, ketergelinciran ya, para pelaku bid'ah. Semuanya, apapun nama mereka. Sebab utama terjatuhnya mereka di dalam bid'ah adalah karena apa? Karena mereka meninggalkan Alkitab dan As-Sunnah. Kalau mereka tidak meninggalkan kitab dan sunnah, ya mereka akan menjadi ahli sunnah. Tapi dengan meninggalkan dua sumber itu dan tidak bertalaki, tidak mengambil ajaran agamanya dari kedua sumber yang murni, yang jernih tadi, ya, akhirnya terjatuhlah mereka di dalam bid'ah. Karena ya, pelaku bid'ah siapapun mereka yang tidak menjadikan sumber talakinya kitab dan sunnah, ada di antaranya yang tanda kutip mendewakan akal, menjadikan akalnya sebagai sumber rujukan, yang sesuai dengan akalnya diterima, yang tidak masuk akal mereka tolak. Padahal siapa yang membuat akal mereka? Yang membuat akal untuk mereka ya, itu adalah yang menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau akalnya waras, sehat, insya Allah nggak akan bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau bertentangan, bisa jadi akalnya yang memang ya, tidak waras. Dan orang Arab sekarang, orang Arab punya peribahasa al-jununu funun ya, kegilaan itu macam-macam. Ya kalau dulu kita tahunya orang gila ya memang benar-benar gila ya, yang biasa. Sekarang gilanya macam-macam sudah, ya kan? Al-jununu funun ya. Maka siapapun yang melihat pelaku bid'ah, sumber kesesatan mereka tadi tidak menjadikan Alkitab dan Sunnah sebagai sumber talaki mereka. Ada yang berpatokan dengan akal saja, sehingga mereka dinamakan aklaniyun, para pemuja akal, kalau mau dikatakan dengan itu. Walaupun penamaan dengan aklaniyun sebagian ulama tidak menyetujuinya. Sebab seakan-akan kalau mereka dikatakan aklaniyun, ahlu sunnah bukan aklaniyun ya. Ahlu sunnah menggunakan akal mereka, dan mereka tidaklah dikatakan ahlu sunnah kecuali karena akal mereka bekerja.
Kalau akalnya sudah tidak bekerja, ya itu tadi junun, majnun, bebas tugas. Bebas tugas, ya kan. Ahlus sunnah menggunakan akal mereka. Bahkan dengan akal itulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan Bani Adam. Tapi mereka jadikan akal mereka tadi tanda kutip sebagai buntut. Kepalanya Al-Quran dan Sunnah. Akal buntut. Ya, akal harus ikut kepada Quran dan Sunnah, bukan sebaliknya. Bukan das, melu buntut kan? Buntut yang harus melu undas gitu kan. Seperti itu. Apalagi hanya mengandalkan pendapat mereka. Ya memang pendapat mereka biasanya berpatokan dengan akal tadi. Atau yang menjadikan sumber pengambilannya itu apa? Impen. Ada orang-orang yang menjadikan rujukan agama aja. Agamanya apa? Impen. Dianggapnya dia Nabi Ibrahim alaihi salam. Walaupun saya yakin kalau dia dapat impen suruh nyembeli anaknya, nggak bakal berani. Ya kan? Nggak bakal berani. Kalau mau jujur, impen dijadikan ya sumber agama mereka, harus berani. Kalau memang mereka tidak akan ngaku dapat impen untuk nyembeli anaknya, nggak bakal ngaku. Ya kan? Atau sumber agamanya jarene J, udah jarene J lagi, Al-Hikayat, ya kan? Dan ini ya biasanya orang-orang sufi. Kalau tadi aqlaniyun, orang-orang Mu'tazilah mendewakan akal mereka, seakan-akan akal itu pemisah ya antara kebenaran dengan kebatilan, padahal akal manusia juga bertingkat-tingkat. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita kumandangkan adzan isya terlebih dahulu ya, kemudian kita lanjutkan sampai ya ini isyarat qomat ya, insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Qala an-nazim al-imam Ibn Abi Dawud rahimahullah, tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, wattabi'il huda, dan ikutilah petunjuk. Wala taku bid'iyan, dan janganlah kamu menjadi ya pelaku atau pembuat bid'ah ya, yaitu dengan apa? Dengan tidak berpegang teguh dengan kitabullah ataupun huda ya, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, setiap kelompok-kelompok sesat pasti ya, sebab kesesatan mereka adalah berpalingnya mereka dari kitabullah Al-Quran ya, ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada di antara mereka misalnya kami berpegang teguh dengan kitabullah, kalau mereka tidak mau ya mengikuti al-huda, mereka pun ya terjatuh di dalam kesesatan ya. Wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu ya, niscaya ya, kamu akan beruntung ya. Dan la'alla di sini walaupun arti la'alla itu biasanya diterjemahkan dengan mudah-mudahan ya, namun di sini artinya itu adalah pasti. La'allaka tuflihu, pasti kamu akan beruntung. Siapa yang berpegang teguh dengan kitabullah dan mengikuti huda atau petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hasilnya apa? Tuflihu, dia akan beruntung. Dan kalimat yang selalu dikumandangkan oleh muadzin tadi, jazahullahu khaira, al-falah ya, itu menurut Syekh Abdul Razak hafizallah, beliau mengatakan itu adalah kalimat yang paling pas, yang bisa menggabungkan semua kebaikan dunia dan akhirat. Tidak ada kata-kata di dalam bahasa Arab yang bisa menggabungkan seluruh kebaikan
baik dunia ataupun akhirat, ya, kecuali kalimat al-falah tadi. Ya. Maka kalau dalam bait tadi disebutkan, ya, yang mau al-falah, mau mendapatkan, ya, kemenangan, keberuntungan, ya kan, maka dia harus berpegang teguh kepada kitabullah, berpegang teguh kepada al-huda, petunjuk Rasulullah SAW, dan juga tidak, ya, berpaling dari keduanya, apalagi sampai mengada-adakan sesuatu yang baru atau berbuat bid'ah. Maka di antara hal yang diajak oleh Al-Quranul Karim dan juga diajak oleh al-huda, petunjuk Rasulullah SAW, ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk, salatlah kalian bersama orang-orang yang salat. Sebagian ulama mengatakan ayat yang mulia tadi sebagai dalil wajibnya salat berjamaah. Demikian juga hadis-hadis Nabi SAW banyak yang menerangkan wajibnya salat jamaah, termasuk lafaz azan yang dikumandangkan itu sendiri. Tatkala kita diajak hayya 'alal falah, mari kita mendapatkan kemenangan, keberuntungan, kesuksesan. Kalau mau mendapatkan itu, penuhi panggilan tadi. Penuhi panggilan tadi. Kalau nggak dipenuhi, ya nggak bakal dapat falah. Mungkin dosanya gugur, dalam arti dia tidak berdosa karena sholat, tapi di rumah dia tidak dapat falah. Ya. Itu sholatnya kalau diterima. Sudah di rumah berdosa, itu untuk seorang muslim. Kalau mau menjadi seorang muslim yang soleh, ya, penuhi al-falah yang diajak oleh muadzin. Di mana muadzin mengumandangkan hayya 'alal falah? Di pasar? Di masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, laki-laki sholat di rumah, dia adalah seorang, ya, muslim yang solihah, ya, muslim yang solihah. Sholatnya di rumah sih. Kalau mau kita mendapatkan al-falah sebagai laki-laki, muadzin mengajak hayya 'alal falah, mari kita mendapatkan al-falah, keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan. Di mana? Di masjid, bukan di tempat yang lainnya. Demikian juga kalau kita mau beruntung di dalam sikap beragama kita, ya, kita harus laksanakan ketiga hal tadi. Tamassak bihablillah, berpegang teguh dengan kitabullah, wattabi'il huda, dan ikutilah al-huda, petunjuk Rasulullah SAW, ya, wala taku bid'ayyan, dan jangan berbuat bid'ah dengan meninggalkan kitabullah dan sunnah Rasulnya, apalagi menjadikan selain keduanya sebagai sumber talakkinya, baik akalnya ataupun, ya, apa tadi, impen, ataupun tadi hikayat jarene je. Apalagi kalau sudah menjadikan hawa nafsunya, perasaan saya begini. Iya, kalau dia masih punya perasaan. Kalau sudah nggak punya perasaan, itu gimana? Maka apa yang disebutkan oleh An-Nazim di dalam satu bait itu saja, ya, siapa yang, ya, menginginkan al-falah, dia harus ikuti ajaran kitabullah, ya, ajaran, ya, Rasulullah SAW, yang sebagiannya juga Allah isyaratkan di dalam awal-awal surat Al-Baqarah, ya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu apa? Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapakah mereka itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang gaib. Semua rukun iman bagi kita gaib, kita harus beriman. Kecuali iman kepada Al-Quran, kita masih bisa melihatnya. Wa yuqimuna shalat, dan mendirikan salat.
Mendirikan sholat bagi laki-laki ya di masjid, sholat 5 waktu. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini sudah terwakili dengan al-iman bil ghaib tadi. Ya, diulang supaya ditekankan. Kemudian di ayat kelima yang merupakan penutup penyebutan sifat-sifat seorang mukmin di awal surat Al-Baqarah tadi, ulaika ala hudan mir rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Siapa yang beriman kepada yang gaib, beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadamu wahai Rasulullah, beriman kepada Al-Qur'an, wala wa ma unzila min qablik, dan beriman juga kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Jadi orang-orang yang beriman mengimani apa-apa yang kita diperintahkan untuk beriman dengannya, baik oleh Al-Qur'anul Karim, hablullah, tali Allah, ataupun kita diperintahkan untuk beriman oleh Al-Huda, petunjuk. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita mau beruntung, ya, penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alal falah, kita penuhi. Maka orang yang tidak menjawab seruan muadzin tadi, hayya 'alal falah, dengan apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Kalau hanya mengandalkan tenaga, banyak orang-orang yang lebih kuat dari kita. Tapi karena tidak mengucapkan la haula wala quwata illa billah, mungkin dia enggak kuat untuk langkah ke masjid. Enggak kuat. Karena apa? Ya tidak apa. Dia menyandarkan ke kekuatannya aja sendiri. Tapi kalau dia la haula wala quwata illa billah, kemudian dia berjalan, melangkahkan kakinya keluar dari rumah menuju masjid, insyaallah dia akan mendapatkan al-falah, mendapatkan keberuntungan. Dan ya, mereka juga adalah al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang beruntung di dunia dan juga di akhirat. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.